Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas lanjutan dari pembuatan aplikasi login sederhana yang lalu, di mana pada bahasan yang lalu login sederhananya kita tanpa menggunakan database. Nah, saat ini kita akan membahas login menggunakan database. Untuk jalannya aplikasi adalah sebagai berikut. Saya akan coba jelaskan. Pertama, kita ada di file login PHP. Nah, dari login PHP ini user interface-nya akan diproses ke dalam proses login PHP. Nah, kalau di dalam proses login PHP dia berhasil, maka dia akan lari ke index PHP. Kalau tidak berhasil, maka dia akan kembali ke login PHP. Nah, untuk masuk ke dalam proses ini, maka kita membutuhkan database-nya ya untuk mengakses database. Nah, kita punya bentuk database seperti ini. Di sini di database mahasiswa ada sebuah table bernama user. Strukturnya seperti ini. Ini punya primary key ID integer 11, username varchar 30, password varchar 8, email varchar 50, level integer 2. Kemudian isinya saya masukkan ID 1, username Ahmad Hilal, passwordnya Hilal, emailnya ahmadhilal@yahoo.com, levelnya adalah 1. Oke, jadi kita akan login nanti menggunakan username Ahmad Hilal di mana levelnya adalah 1. 1 ini adalah admin. Kita kasih kode 1 admin, 2 sebagai operator. Oke, baik, kita lanjutkan langsung ke dalam proses pembuatan filenya. Ada di login proses.php ini ya. Jadi kita koneksikan dulu ya dengan database, yaitu menggunakan perintah include koneksi php. Jadi sebelumnya kita sudah punya file include ya, file koneksi PHP yang isinya adalah untuk mengkoneksikan antara database dengan aplikasi. Oke, ini kita lihat filenya. Nah, ini file koneksi seperti ini. Jadi nanti variabel ini akan kita panggil di dalam login proses.php. Oke, kemarin kita sudah panggil variabel yang ada di login PHP ini ya, login PHP kita panggil di dalam login proses PHP. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan query, di mana query-nya adalah berisi pilih semua file user ya, file yang ada di tabel user, di mana username dan passwordnya adalah sesuai dengan username dan password yang diinput dalam login ini ya. Ini langkah pertama adalah kita masukkan sebuah variabel ya, misalnya login. Isi dari variabel login ini adalah query untuk memanggil data. Nah, jadi kita pastikan atau kita langsung aja ya, kita buat langsung mysqli query. Nah, kemudian di sini kita masukkan variabel koneksi ya, kemudian panggil query-nya select all from user, nama tabelnya ya, where, di mana username ya, username sama dengan, nah ini kita masukkan di sini ya, string username. Nah, kemudian dan password, di mana field passwordnya sama dengan string password. Kita panggil yang dari sini. Oke, nah setelah itu kita cek terlebih dahulu ya, gunakan variabel
check, misalkan string check sama dengan nah ini kita tentukan kalau misalnya ketemu ya, kalau query ini dicari ketemu maka dia ada jumlah query-nya berapa, 1 misalkan seperti itu ya. Berarti kita cek dengan menggunakan berapa jumlah query yang ketemu. Perintahnya bagaimana ya, perintahnya kita menggunakan mysqli ya, fungsi mysqli fungsi num row. Oke. Nah, dari mana? Dari variabel login. Oke. Kemudian kita pecahkan ya ke dalam variabel hasil ya. Kita definisikan ke dalam variabel hasil. Sini pakai arah ya, mysqli fetch underscore array. Oke. Ini masuknya login juga, kita panggil dari variabel login. Nah ini yang perlu kita modifikasi ya. Kalau di sini tadi if-nya berdasarkan, kalau kemarin tanpa database, if-nya berdasarkan logika sederhana. Jika username kosong, jika username Ahmad Hilal, password 123. Sekarang kita hapus, tidak seperti itu. Logikanya kita berdasarkan dari hasil cek ini ya. Jadi kalau ketemu maka ceknya dia biasanya berhasil adalah 1, jumlahnya 1. Berapa ketemunya? Kalau nggak ketemu berarti dia 0. Nah, jadi logikanya adalah if cek lebih besar dari 0 maka dia akan menjadi benar, seperti itu ya. Oke. Nah, ini biarkan saja ya. Ini untuk mengecek apakah variabelnya ada atau tidak. Oke. Di sini berarti fungsi untuk menjalankan pengecekannya. If string check itu berarti jumlah ya, MySQL 6 itu jumlah row, baris, jumlah baris yang ditemukan ada berapa. Jika jumlah baris yang ditemukan lebih dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, maka Anda berhasil login. Kalau tidak berarti Anda gagal login. Oke, seperti itu. Kita cek dulu. Kita save. Nah, di sini kita perhatikan username-nya Ahmad ya, username-nya Ahmad, password-nya adalah Hilal. Oke, kita coba masukkan username Ahmad, password Hilal. Klik login. Error on line 5. Kita lihat ada apa di line 5. Proses login proses di line mysqli query string koneksi select all from user where username sama dengan string username and ini n nya pakai n, password string password. Oke, kurang tutup ya, kurang tutup ini. Dan di sini ada buka, di sini harus ada buka. Kita cek lagi file save. Kita lihat ini Anda berhasil login. Kita coba lagi yang lain. Ahmad 123 yang kemarin ya, login, Anda gagal login. Oke, kita ulangi Ahmad Hilal. Kita klik login, Anda berhasil login. Oke, baik. Nah, langkah berikutnya kalau benar jangan tampilkan ini, tapi kita pindahkan tadi ya logikanya. Kalau proses login benar maka dia bisa masuk ke indeks PHP. Nah, berarti di sini kita masukkan, kita hapus saja ya. Kalau benar, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita gunakan session ya. Kita masukkan sebuah session. Session itu adalah sebuah cara untuk menyimpan variabel biar variabelnya itu tidak hilang ketika diganti halaman lain gitu ya. Jadi dia variabel global istilahnya gitu. Oke, session start. Oke, di sini session start.
kita masukkan sessionnya, session. Nah, ini untuk variabel username kita masukkan username. Nah, isinya apa? Isinya adalah string username. Nah, jadi variabel username kita masukkan ke dalam session username. Oke, password juga seperti itu ya. Password di sini kita masukkan string. Password tidak usah ya. Jadi kita masukkan status ya, session status. Nah, jadi kita masukkan session status. Kasih di sini status sama dengan login. Nah, jadi supaya ngeceknya gampang, nanti kita tinggal panggil statusnya apa. Kalau login berarti dia masuk ke dalam variabelnya. Nah, sedangkan untuk yang ketiga kita butuh juga session level ya. Session level ini kita butuhkan untuk menentukan apakah dia sebagai administrator atau sebagai operator. Nah, level ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari string hasil ini ya. String hasil, kemudian kita panggil nama indeksnya. Kalau di dalam database apa indeksnya level itu. Nah, kita samakan dengan yang ini, level ya. Berarti indeksnya adalah level. Ini indeksnya level. Oke. Nah, langkah berikutnya ini kita pindahkan atau kita panggil ke indeks PHP. Kita masukkan perintah header location. Location-nya kemana? Ke index.php titik koma. Oke, kita coba file, save, back lagi, Ahmad Hilal, login. Nah, sudah masuk ya ini ke indeks PHP, tapi file indeksnya belum kita buat, jadi object not found. Oke, baik, cukup seperti ini saja. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.